Om Swastiastu. Halo semuanya, jadi kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan salah satu materi yakni sistem pencernaan manusia. Yuk kita kupas tuntas mengenai sistem pencernaan manusia. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, yuk kenalan sama anggota kelompok 8. Berikut merupakan anggota dari kelompok 8. Dan saya sendiri Dewa Aiceta Nirwasita, nomor absen 6 dari kelas 11 A3. Pencernaan makanan adalah proses pengolahan makanan menjadi zat-zat makanan yang dapat diserap oleh darah dan sisa makanannya itu dibuang keluar dari tubuh. Proses pencernaan makanan berlangsung secara mekanis dan kimiawi yang dilakukan oleh sistem pencernaan makanan. Dan pencernaan makanan meliputi beberapa proses sebagai berikut. Proses yang pertama itu ada ingesti, yaitu masuknya makanan ke mulut. Yang kedua itu ada pemotongan dan penggilingan. Makanan dilakukan secara mekanis oleh gigi dibantu dengan saliva. Yang ketiga ada peristaltik, yaitu gelombang kontraksi otot polos involuntar dalam kurung tak sadar yang menggerakkan makanan sehingga tertelan dan masuk ke saluran pencernaan. Nah, yang keempat ada digesti. Digesti yaitu hidrolis kimia yang menguraikan molekul besar menjadi kecil sehingga mudah diabsorpsi oleh darah. Nah, yang kelima, absorpsi, yaitu pergerakan produk akhir pencernaan dari lumen saluran pencernaan ke sirkulasi darah dan limfa untuk digunakan oleh sel-sel tubuh. Yang keenam ada defekasi, yaitu proses eliminasi zat-zat sisa yang tidak tercerna dalam bentuk feses dari saluran pencernaan keluar tubuh. Nah, sistem pencernaan pada manusia meliputi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan terdiri atas mulut, tekak, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, lalu rektum, dan anus. Kelenjar pencernaan terdapat pada kelenjar ludah atau saliva, lambung, pankreas, dan hati. Pada salah satu organ pencernaan, yakni di mulut, terjadi dua proses, yakni proses mekanis dan juga kimiawi. Proses mekanis merupakan proses yang terjadi dengan dibantu oleh organ-organ lainnya, seperti gigi dan lain sebagainya. Sedangkan proses kimiawi itu merupakan suatu proses yang dibantu oleh enzim. Nah, pada mulut yang membantu adalah enzim petialin, di mana enzim petialin atau amilase ini merupakan enzim yang berfungsi untuk menguraikan amilum yang merupakan bagian dari polisakarida menjadi maltosa yang merupakan bagian dari disakarida. Selanjutnya, apa sih fungsi dari mulut? Mulut itu memiliki fungsi untuk menerima makanan dan juga membantu untuk menghasilkan suara. Nah, mulut itu tersusun atas otot rangka dan juga jaringan ikat, di mana bagian luar bibir itu dilapisi oleh kulit yang mengandung folikel rambut, kelenjar keringat, dan juga sebasea. Nah, pada bagian transisional itu mengandung pembuluh kapiler dan juga pada bagian permukaan dalam bibir itu mengandung membran mukosa. Selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur dan juga lapisan gigi. Nah, pada mulut tentu saja mengandung gigi. Nah, struktur pada gigi terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu mahkota atau korona, merupakan bagian gigi yang terlihat. Kemudian yang kedua ada leher gigi atau kolum, yang merupakan bagian yang diselubungi oleh gusi. Kemudian yang ketiga ada akar gigi yang merupakan akar gigi atau radix, yang merupakan gigi yang tertanam pada rahang. Nah, lapisan gigi itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah email. Email itu merupakan lapisan keras berwarna putih yang menutupi permukaan gigi, di mana fungsinya itu adalah sebagai pelindung. Namun dapat tererosi oleh enzim ataupun asam yang disebabkan oleh bakteri yang masuk ke mulut kita, sehingga dapat menyebabkan karies gigi. Kemudian yang kedua ada dentin atau tulang gigi. Nah, di mana dentin ini merupakan lapisan sebelah dalam dari email yang berwarnanya kekuningan. Kemudian selanjutnya ada sementum, di mana sementum ini merupakan lapisan luar akar gigi yang berbatasan dengan tulang rahang, di mana ini berfungsi untuk menahan gigi melekat pada gusi.
Kemudian selanjutnya atau yang terakhir yaitu pulpa atau rongga gigi, di mana pulpa atau rongga gigi ini mengandung pembuluh darah dan juga serabut saraf yang menjulur hingga akar gigi. Makanya ketika ada suatu bakteri atau virus sampai ke pulpa, hal ini akan menyebabkan kita sakit gigi, bahkan dapat menyebabkan gangguan saraf. Nah, untuk mengetahui jenis-jenis gigi dan juga fungsinya, yuk kita simak video berikut. Masing-masing gigi punya fungsinya sendiri loh. Apa aja ya jenis gigi manusia dan fungsinya? Gigi seri depan. Gigi ini terletak di depan. Biasanya berjumlah masing-masing 4 di atas dan di bawah dan berfungsi untuk memotong makanan. Gigi taring. Gigi ini mengapit gigi seri dan berjumlah masing-masing 2 di rahang atas dan bawah. Gigi taring berfungsi untuk menyopek makanan. Gigi geraham depan atau premolar. Gigi ini mengapit gigi taring dan berjumlah masing-masing 4 di atas dan di bawah. Gigi ini berfungsi untuk menghancurkan dan mengunyah makanan. Gigi geraham belakang atau molar. Terletak di belakang gigi geraham depan, fungsi gigi ini adalah untuk mengunyah dan menggiling makanan menjadi lebih halus. Oke, organ selanjutnya yaitu lidah, di mana lidah ini memiliki fungsi untuk menggerakkan makanan saat dikunyah. Nah, selain itu, lidah juga memiliki fungsi untuk mengecap rasa, di mana lidah bagian depan ini biasanya lebih ke sensasi manis, lidah bagian belakang itu merupakan lidah yang merasakan sensasi-sensasi pahit, dan juga bagian samping itu asam dan manis. Nah, sebenarnya fun fact-nya bahwasanya tidak ada yang namanya rasa pedas, karena pedas itu merupakan sensasi bukan rasa. Nah, kemudian kita lanjut. Selain dapat mengecap rasa, lidah juga memiliki fungsi untuk membantu produksi suara untuk berbicara. Nah, pada permukaan dorsal lidah itu terdapat papila-papila yang membentuk tekstur kasar. Nah, papila itu merupakan tonjolan pada lidah yang di dalamnya terdapat kuncup pengecap. Jenis papila ini terbagi lagi. Yang pertama ada filiformis, di mana berbentuknya runcing-runcing, ada fungiformis, ada foliata yang melebar seperti daun, dan juga ada circumvallata yang berbentuk seperti huruf V. Nah, pada otot lidah juga terdapat kelenjar von Ebner yang menyekresikan cairan, di mana cairan tersebut akan bercampur dengan makanan dan membantu dalam proses pengecapan rasa. Selanjutnya, yuk kita bahas mengenai kelenjar saliva. Nah, ternyata kelenjar saliva itu memiliki banyak sekali fungsi. Nah, fungsinya di antara lain, yang pertama, melarutkan makanan untuk pengecapan rasa. Yang kedua, melembabkan dan melumasi makanan agar mudah ditelan. Yang ketiga, menguraikan amilum menjadi maltosa. Yang keempat, membuang asam urat, urea, virus, logam, dan obat-obatan yang diekskresikan ke dalam saliva. Dan yang terakhir, zat antibakteri dan juga antibodi yang terdapat pada saliva membantu untuk membersihkan rongga mulut dan juga mencegah kerusakan gigi. Selain fungsi, kita juga akan membahas mengenai komposisi dari saliva. Nah, komposisi saliva yang pertama yaitu adalah sekresi serosa yang mengandung 98% air, enzim amilase, dan juga ion. Di mana ion ini terkandung dari natrium, klorida, bikarbonat, dan juga kalium. Kemudian selanjutnya yaitu sekresi mukus. Sekresi mukus ini lebih kental serta mengandung glikoprotein atau musin, ion, dan juga air. Berikut merupakan gambar dari kelenjar saliva yang bisa dilihat. Baik, selanjutnya kita beralih ke gangguan sistem pencernaan makanan. Gangguan sistem pencernaan makanan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yakni pola makan yang salah, program diet yang ekstrim, gaya hidup, mengonsumsi makanan yang mengandung zat aditif yang berbahaya, dan mengonsumsi makanan dengan proses pengolahan dan penyimpanan yang salah. Lalu, gangguan sistem pencernaan makanan antara lain sebagai berikut. Bisa lihat di bawah. Jadi yang pertama itu ada stomatitis aftosa atau yang kerap dipanggil dengan sariawan. Nah, sariawan ini merupakan luka pada mulut yang berbentuk bercak kekuningan berwarna putih dengan permukaan agak cekung yang disebabkan oleh luka tergigit, konsumsi minuman atau makanan yang panas, alergi, bahkan kekurangan vitamin C atau zat besi. Lalu yang kedua itu ada muntah atau biasa dibilang dengan emesis atau vomitis dalam bahasa
dokternya. Nah, jadi muntah ini adalah pengeluaran paksa isi lambung yang keluar melalui mulut. Lalu yang ketiga itu ada diare, merupakan gangguan feses berubah menjadi lembek atau cair yang biasanya terjadi paling sedikit 3 kali. Diare disebabkan oleh mikroorganisme, alergi, ataupun kelebihan vitamin C. Nah, lalu selanjutnya kita beralih ke faring. Faring berbentuk seperti tabung yang berhubungan dengan rongga hidung, rongga telinga tengah, dan laring. Hubungan tersebut penting dalam produksi suara, memungkinkan manusia untuk bernapas menggunakan mulut, serta memasukkan makanan melalui hidung bagi kebutuhan medis. Faring berfungsi untuk membawa makanan dari rongga mulut ke eksofagus. Nah, selanjutnya kita beralih ke esofagus atau yang kerap dipanggil dengan kerongkongan. Nah, jadi esofagus ini berfungsi menggerakkan makanan dari faring ke lambung dengan gerakan peristaltik. Nah, panjang esofagus ini sekitar 25 cm dengan diameter 2,54 cm. Mukosa esofagus memproduksi mukus untuk melumasi dan melindungi esofagus, tetapi tidak menghasilkan enzim pencernaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang lambung. Lambung adalah salah satu organ pencernaan pada manusia yang terletak di antara kerongkongan atau esofagus dan usus halus. Fungsi utamanya yaitu mencerna makanan secara mekanik dan kimiawi. Struktur dari lambung yaitu yang pertama ada kardia atau kardia, tempat masuknya makanan dari kerongkongan ke lambung. Kedua ada fundus, bagian atas lambung yang berfungsi menampung gas hasil pencernaan. Ketiga ada badan lambung, bagian tengah dan terbesar, tempat utama terjadinya pencernaan makanan. Yang keempat ada pilorus, bagian bawah lambung yang mengatur keluarnya makanan ke usus 12 jari atau duodenum. Pyloric antrum, tempat pengadukan akhir makanan. Pyloric sphincter, katup pengatur aliran kimus ke usus. Fungsi dari lambung yaitu yang pertama, menyimpan makanan sementara sebelum masuk ke usus. Kedua, mengaduk makanan dengan konstruksi otot lambung. Ketiga, menghasilkan cairan lambung atau HCI dan enzim pepsin untuk mencerna protein. Keempat ada yaitu membunuh kuman dengan asam lambung. Kelima yaitu mengubah makanan menjadi kimus, yaitu bubur makanan setengah cair. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pankreas, hati, dan empedu. Jadi di sini pankreas adalah organ kelenjar yang terletak di belakang lambung, memanjang di antara lambung dan usus 12 jari. Organ ini memiliki dua fungsi utama, yaitu dalam sistem pencernaan, sistem eksokrin, dan pengaturan gula darah, yaitu fungsi endokrin. Yang pertama, fungsi eksokrin, yaitu pencernaan. Pankreas menghasilkan getah pankreas yang disalurkan ke usus 12 jari atau duodenum. Getah ini mengandung beberapa enzim pencernaan penting, yaitu yang pertama amilase, mencerna karbohidrat, menghasilkan maltosa. Yang kedua tripsin dan chymotrypsin, mencerna protein, menghasilkan asam amino. Yang ketiga lipase, mencerna lemak, menghasilkan asam lemak dan gliserol. Getah pankreas juga mengandung ion bikarbonat atau HCO3- yang berfungsi menetralkan asam lambung, sehingga enzim dapat bekerja optimal di suasana basah atau pH kurang lebih 8. Yang kedua yaitu fungsi endokrin atau pengatur gula darah. Di dalam pankreas terdapat pulau-pulau Langerhans yang menghasilkan hormon. Yang pertama yaitu insulin, menurunkan kadar gula darah dengan membantu penyerapan glukosa ke sel tubuh. Yang kedua yaitu glukagon, menaikkan kadar gula darah dengan mengubah cadangan glikogen di hati menjadi glukosa. Yang kedua yaitu hati. Hati adalah organ terbesar dalam tubuh manusia yang terletak di bagian kanan atas rongga perut, tepat di bawah diafragma. Hati memiliki fungsi vital dalam pencernaan, metabolisme, dan detoksifikasi tubuh. Fungsi yang pertama yaitu dalam pencernaan, menghasilkan empedu. Empedu disimpan di kantong empedu dan dilepaskan ke usus 12 jari. Fungsi empedu yaitu mengemulsikan lemak, yaitu memecah lemak menjadi butiran kecil agar mudah dicerna oleh enzim lipase dan pankreas. Yang kedua yaitu menetralkan asam lambung dari kimus atau isi lambung. Fungsi lain yaitu di luar pencernaan, yaitu yang pertama menyimpan zat gizi, menyimpan glikogen atau cadangan gula, vitamin A, D, B12, dan zat besi.
Yang kedua yaitu mengatur kadar gula darah, mengubah glukosa menjadi glikogen, mengubah glikogen menjadi glukosa. Itu tergantung dari kadar gulanya, yaitu dia tinggi atau rendah. Menetralkan racun atau detoksifikasi, mengurangi zat berbahaya seperti alkohol dan obat-obatan. Membentuk protein darah, misalnya albumin dan fibrinogen yang penting untuk pembekuan darah dan menjaga tekanan osmotik. Menghancurkan sel darah merah tua, zat sisa hasil penghancuran atau bilirubin digunakan untuk membentuk empedu. Baik, kita lanjut ke empedu. Empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan di dalam kantung empedu atau gallbladder sebelum dilepaskan ke usus 12 jari atau duodenum. Meskipun tidak mengandung enzim, empedu sangat penting untuk membantu pencernaan lemak. Yang pertama, asal dan letak. Dihasilkan oleh hati, disimpan di kantung empedu, dikeluarkan ke usus 12 jari melalui saluran empedu, dan ukuran empedu kurang lebih 7-10 cm panjangnya. Kapasitasnya yaitu kurang lebih 30-50 ml. Yang kedua, fungsi cairan empedu, yaitu mengemulsi lemak. Empedu memecah lemak besar menjadi butiran kecil atau emulsi lemak agar lebih mudah dicerna oleh enzim lipase dan dari pankreas. Yang kedua yaitu menetralkan asam lambung. Kimus, makanan dari lambung, bersifat asam. Empedu membantu menetralkan keasaman tersebut agar enzim di usus halus dapat bekerja optimal. Yang ketiga yaitu membuang sisa hasil metabolisme tubuh, mengandung bilirubin atau hasil pemecahan sel darah merah yang memberi warna kuning kehijauan pada empedu atau dan tinja. Yang keempat yaitu membantu penyerapan vitamin larut lemak. Contoh vitaminnya seperti vitamin A, D, E, dan K agar dapat diserap oleh tubuh. Usus halus. Usus halus adalah tabung dengan diameter 2,5 cm dan memiliki panjang 3-5 meter. Terdiri dari duodenum yang memiliki panjang 25-30 cm, jejunum 1-1,5 meter, dan ileum 2-2,5 meter. Fungsinya adalah mencerna makanan kimiawi dan menyerap nutrisi. Struktur usus halus memiliki janjut usus atau villi yang memperluas permukaan penyerapan. Gerakan peristatik yaitu kontraksi ritmik otot polos membantu proses penyerapan. Ini adalah salah satu pencernaan kimiawi di usus halus. Absorpsi di usus halus. Usus halus memiliki kemampuan untuk menyerap berbagai jenis nutrisi, termasuk karbohidrat. Glukosa diserap melalui transport aktif ion natrium atau yang disebut juga kontransport. Yang kedua ada protein. Asam amino diserap melalui transport aktif. Yang ketiga ada lemak. Asam lemak dan gliserol diserap melalui difusi. Yang keempat ada air atau elektrolit dan vitamin. Air diserap secara pasif melalui osmosis. Teknologi untuk memeriksa dan menangani gangguan pada sistem pencernaan makanan. Terdapat 4 alat yang dijelaskan, yaitu feeding tube, stomach tube, rectal tube, dan endoskop. Feeding tube adalah selang untuk memberi makan pasien melalui hidung. Stomach tube adalah selang yang digunakan untuk mencuci perut, memberi obat, atau mengambil getah lambung. Rectal tube adalah alat untuk membersihkan dan mengeluarkan gas dari rektum. Endoskop adalah selang fleksibel dengan kamera yang digunakan untuk diagnosis, mengambil jaringan, atau memasukkan obat ke dalam tubuh. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga dengan mempelajari sistem pencernaan manusia, kita jadi lebih bersyukur dan kita jadi lebih mengetahui mengenai organ-organ apa saja yang membantu kita untuk mencerna makanan kita sehari-hari. Dan semoga dengan adanya presentasi ini, kita dapat lebih menyayangi tubuh kita dan memilih asupan-asupan bergizi agar organ-organ pencernaan kita tidak kesusahan untuk mencernanya. Terima kasih dan sampai jumpa.